Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farha Saria Sohib, NPM 2775568 dari kelas Akuntansi Perpajakan 5B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai capital gain, other income, dependent vs independent service. Baiklah, yang pertama yaitu ada penjelasan tentang tax treaty provision atau ketentuan perjanjian perpajakan. Tax treaty adalah perjanjian antara dua negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir pemajakan berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak. Perjanjian ini digunakan oleh penduduk dua negara untuk menentukan aspek perpajakan yang timbul dari suatu transaksi di antara mereka. Pajak yang diatur dalam tax treaty adalah pajak penghasilan. Dalam tax treaty ada dua model yang digunakan yaitu OECD model dan UN model. OECD model lebih berorientasi pada kepentingan negara maju dengan hak pemajakan lebih besar di negara penerima penghasilan. Sedangkan UN model menitik beratkan pada hak pemajakan lebih besar di negara sumber penghasilan. Model OECD dalam tax treaty ini bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara negara-negara yang menandatangani P3B dengan cara menghilangkan pajak berganda secara internasional. Pada model ini, hak pemajakan diusahakan lebih banyak pada negara domisili. Sedangkan pada UN model memiliki cakupan tujuan yang lebih luas. Beberapa di antaranya seperti sebagai sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial di negara berkembang. Selain itu, model P3B ini juga bertujuan untuk meningkatkan investasi sehingga perekonomian negara berkembang lebih maju. Tujuan tax treaty yang pertama yaitu untuk meminimalisir terjadinya pengadaan pajak berganda. Tujuan dari kebijakan yang disebut juga dengan P3B ini antara lain untuk menarik investasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta melindungi pengusaha dari beban pajak berlebihan. Yang kedua yaitu meningkatkan arus investasi modal yang berasal dari luar negeri. Dengan adanya P3B, membuat para investor asing tertarik untuk menanamkan investasi di negara tersebut. Yang ketiga yaitu menghindari adanya pengelakan pajak. Contohnya saja, jika tarif pajaknya terlalu besar, maka wajib pajak cenderung tidak akan mau membayarkan pajaknya. Yang keempat, yaitu memberikan kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar negara. Selanjutnya yaitu capital gain. Pengertian capital gain adalah keuntungan yang didapatkan oleh seorang investor saat menjual kembali aset investasi atau aset modal seperti saham, obligasi, dan properti. Perolehan capital gain berasal dari selisih antara harga jual dan harga beli. Atau kata lain capital gain ini adalah keuntungan yang kita dapatkan dari selisih harga jual dikurangi harga awal saat kita membeli saham pertama kali. Kapan investor mendapatkan capital gain? Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh investor ketika menyadari adanya kenaikan nilai aset dari instrumen yang dipilih. Di saat itu, kita menjualnya dan akhirnya meraih atau mendapatkan keuntungan jenis capital gain. Contoh kasus capital gain yaitu Mrs. Yuriko adalah seorang pengusaha emas di Jepang. Pada tahun 2021, Mrs. Yuriko menjual produknya di Indonesia dan memperoleh capital gain sebesar 10 miliar rupiah.
Dari kasus di atas, maka kewajiban perpajakan Mr. Jericho adalah antara Indonesia dan Jepang telah disepakati tax treaty dengan tarif sebesar 25%. Maka pajak atas penghasilan penjualan emas yang dilakukan oleh Mr. Jericho sebesar 25% dikalikan dengan 10 miliar, maka hasilnya 2,5 rupiah. Selanjutnya yaitu other income. Income sendiri adalah penerimaan atau pendapatan yang didapatkan seseorang atau perusahaan sebagai imbalan atas hasil kerja, penjualan produk atau jasa, maupun hasil investasi. Perusahaan atau bisnis mendapatkan income dengan cara menjual barang atau jasa mereka dengan harga yang melebihi biaya produksi mereka. Other sendiri artinya yaitu lainnya. Jadi other income adalah disebut juga dengan pendapatan lain-lain. Yang mana penjelasannya itu pengaturan penghasilan yang tidak dapat digolongkan atau dikelompokkan dalam P3B atau penghasilan yang tidak dapat diidentifikasi secara spesifik. Contoh kasus other income yaitu Ibu Olivia adalah seorang warga negara Indonesia yang memperoleh penghasilan dari menyewakan ruko di Jepang. Ibu Olivia memperoleh penghasilan sewa setahun sebesar 500 juta rupiah dalam satuan rupiah. Atas penghasilan yang diperoleh Ibu Olivia dari menyewakan ruko tersebut, ia dikenakan pajak berupa PPh pasal 26 dengan tarif 25%. Maka atas penghasilan tersebut Ibu Olivia dikenakan pajak sebesar 25%. Dikali 500 juta rupiah, maka hasilnya adalah 125 juta rupiah. Pajak yang dikenakan merupakan pajak domisili, yaitu wewenang pemajakannya berada di Indonesia. Dependent dan independent service. Dependent service adalah pemajakan atas penghasilan dari jasa-jasa yang dilakukan oleh orang pribadi yang kedudukannya tidak bebas, atau dengan kata lain terikat oleh hubungan kerja. Pemberian jasa yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia disebut sebagai dependent personal service apabila pemberian jasa tersebut dilakukan oleh penduduk dari negara lain atas perintah perusahaan di mana ia bekerja. Pemberian jasa ini dilakukan atas nama perusahaan, bukan atas nama pribadi. Sedangkan independent service adalah pemajakan atas penghasilan yang berasal dari jasa-jasa yang dilakukan oleh orang pribadi yang jasanya dilakukan atas nama dirinya sendiri sebagai profesional yang menjalankan pekerjaan bebas. Penghasilan yang diperoleh penduduk dari suatu negara sehubungan dengan pekerjaan bebas yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan lainnya dikenakan pajak di negara di mana penduduk itu bertempat tinggal. Contoh kasus dependen dan independent service yaitu Mr. Malik adalah seorang pegawai sebuah perusahaan asal Turki yang dikirimkan oleh perusahaannya ke Indonesia dengan gaji sebesar 700 juta rupiah dalam 1 tahun. Maka kewajiban perpajakan Mr. Malik yaitu sebesar apabila Mr. Malik menjalankan pekerjaannya secara tetap, maka ia dikenakan pajak dengan tarif sebesar 20%. Perhitungannya yaitu 20% dikalikan 700 juta rupiah, maka hasilnya 140 juta rupiah. Tapi apabila Mr. Malik hanya bekerja sementara, maka besarnya pajak mengikuti tarif yang berlaku di Turki. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.